selama hati kita masih ada menyimpan dendam kepada makhluk, selama dalam hati kita masih ada menyimpan kemarahan kepada seseorang, itu menunjukkan bahwa diri kita belum mampu musyahadah kepada Allah, yang artinya diri kita masih kotor, masih terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil muhasabati wal muraqabah wa mujalasati ahli safwati wal musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil haqqah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisata asyrata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-15 dari Al-Hikam. Berkata al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, mimma yadulluka ala wujudi kahrihi an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Yang artinya, setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas adanya sifat qahar Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah terjemah daripada hikmah yang ke-15 ini. Adapun maknanya atau tafsirnya, inna min qahrihi subhanahu alaika ayyuhal asi al-mutakabbir an hajabaka anhu bima laysa mawjudan bil haqiqah, yakni al-khalqa, fala taral khalqa illahu wa la tushahidu khaliqah ma'a annahu bil haqiqah la wujuda lahu wal wujudu innama huwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sebahagian daripada qaharnya Allah. Qahar itu artinya mengalahkan. Bisa juga diartikan menghinakan. Setengah daripada mengalahkannya Allah atau menghinakannya Allah atas engkau, wahai orang yang maksiat dan takabur, bahwa Allah hijab engkau, Allah dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya. Maksudnya adalah makhluk. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang takabur, itu didinding oleh Allah untuk musyahadah kepadanya. Dengan apa Allah mendinding? Dengan makhluk. Padahal makhluk itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak ada.
Nah, orang yang maksiat, orang yang sombong, fala taral khalqa, maka engkau tidak melihat akan makhluk, wahai orang yang maksiat. Engkau tidak melihat makhluk itu, melainkan makhluk semata. Engkau tidak bisa memandang, engkau tidak bisa menyaksikan, wahai orang maksiat, akan penciptanya makhluk itu. Padahal makhluk itu pada hakikatnya tidak ada, dan wujud itu ada hanya saja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan dosa, siapapun mereka, mereka itu kada akan bisa musyahadah kepada Allah. Mereka itu kada akan bisa mengingat Allah dalam setiap apa yang dia lihat, dia dengar, dan sebagainya. Apabila dia melihat manusia, maka yang dilihatnya hanya sebatas itu manusia. Bila dia melihat harta, maka yang dilihatnya hanya harta. Apabila dia melihat musibah, bencana, yang dilihatnya hanya musibah dan bencana. Mereka itu tidak mampu menembuskan pandangan hatinya kepada yang mencipta semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Inilah diri-diri orang yang kotor di sisi Allah, sehingga Allah dinding dia untuk tidak bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun sekilas kita melihat, kita umpamanya diri kita sembahyang aja, puasa aja, berzakat aja, maksiat kayaknya kita hindari aja, tetapi kita kadang mampu untuk musyahadah itu. Itu satu alamat bahwa kita ini masih terhijab dengan Allah. Berarti diri kita ini kotor, berarti kita ini perlu perbaikan lagi daripada yang ada sekarang ini. Nah, siapapun kita, baik itu ulama, baik itu pedagang, baik itu pejabat, baik itu petani, siapapun, apabila mereka itu masih belum mampu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangannya, pendengarannya, maka berarti dirinya itu masih kotor di sisi Allah. Nah, ada orang yang memuji, dia suka kepada orang itu. Kalau ada orang yang mencela, inya marah kepada orang itu. Hanya sebatas diri orang itu. Kalau ada orang memberikan nikmat kepadanya, inya senang kepada orang itu. Kalau ada orang yang mendatangkan bencana lawan inya marah kepada orang itu. Nah, ini satu alamat bahwa dirinya ini masih penuh dengan kotoran, dirinya ini masih terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, semestinya kalau orang-orang yang sudah mampu musyahadah itu, kalau dia menerima pujian, orang yang memuji dia itu dianggapnya hanya sebagai perantara, itu merupakan pujian dari Allah. Maka gembiranya dia bukan kepada orang yang memuji, tapi gembiranya dia kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mata hati orang ini berarti sudah tembus daripada dinding atau hijab itu. Nah, kalau ada orang yang mencaci maki dia, kalau ada orang yang mengganggu dia, dia tidak akan marah, tidak akan dendam kepada si makhluk ini. Dia anggap itu adalah merupakan teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Kalau itu benar. Kalau itu tidak benar, kita bisa difitnah orang, padahal kada bujur. Nah, orang yang sudah mampu musyahadah itu dia tidak akan dendam kepada yang memfitnahnya, tetapi dia menganggap itu merupakan cobaan dari Allah. Nah, cobaan dari Allah. Nah, selama hati kita masih ada menyimpan dendam kepada makhluk,
Selama dalam hati kita masih ada menyimpan kemarahan kepada seseorang, itu menunjukkan bahwa diri kita belum mampu musyahadah kepada Allah, yang artinya diri kita masih kotor, masih terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taral khalqa illahu wa la tushahidu khaliqah ma'a annahu bil haqiqah la wujuda lahu wal wujud innama huwa lillah subhanahu wa ta'ala. Fallahul wahidul qahar yaj'alu ma la syai'a hijaban bainaka wa bainah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha mengalahkan siapapun. Dia menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai dinding antara engkau dan Allah. Kan makhluknya sebenarnya kadada, hanya diciptakan Allah. Nah, nang diciptakan Allah ini diulah Tuhan dinding, diulah Tuhan hijab, sehingga orang-orang yang ahli maksiat ini, yang banyak dosa ini, pandangannya hanya kepada hijab itu. Fala tafhamul aqwan illahi wala tubsiruha illahi wala tasma'uha illahi. Maka engkau wahai orang yang maksiat, wahai orang yang banyak dosa, engkau tidak akan paham ini alam semesta, melainkan hanya sebatas alam semesta. Engkau tidak mendengar akan apapun yang di alam ini, hanya sebatas mendengar, melihat. Wala tubsiruha illahi, dan engkau tidak melihat itu alam, melainkan hanya sekedar melihat itu alam. Wala tasma'uha illahi, dan engkau tidak mendengar itu alam semesta, melainkan alam semesta itu. Mendengar suara nang merdu, mendengar suara burung, mendengar suara manusia, suara itu orang pandang didengarnya. Mata hatinya kada bisa menyampaikan bahwa suara seseorang nang indah itu, sesuara makhluk yang indah itu merupakan keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ma'ni biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Al-A'raf 179. Sungguh kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tapi mereka tidak mengerti dengannya. Mereka punya mata, tapi tidak melihat dengannya. Mereka punya telinga, tapi kadang mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, ini artinya kalau kita hanya sebatas kepada makhluk. Ada orang memberi kita sesuatu hadiah, memberi kita apa, kita suka kawan orang itu, kita puji orang-orang itu habis-habisan, kita sembah orang itu, kita takutan kalau diputusnya hubungan. Ini karena pandangan kita bahwa si fulan ini yang memberi kita. Adanya berbuat maksiat, kita kada wani menanggur karena kada diberinya lagi aku. Nah, kenapa? Karena kita memandang orang memberi ini adalah inya. Disitulah timbulnya mudahana. Kalau ada orang yang menantang kita, kalau ada orang yang akan membinasakan kita, kalau ada orang yang mengganggu usaha kita, kita marah habis-habisan kepada orang itu. Kada sampai hatinya bahwa sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akibat apa? Akibat banyak mempunyai dosa tadi, sehingga didinding oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah. Dalam beberapa contoh, kita ada dapat nikmat, alhamdulillah, disuruh kita mengucap alhamdulillah, supaya kita ingat bahwa nikmat ini adalah pemberian Allah. Kita dapat musibah, disuruh kita mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, maha suci Allah. Melihat ini bacaannya. Nah, itu pelajaran untuk musyahadah sebenarnya, agar kita bisa ingat kepada Allah dalam apa yang kita lihat dan kita dengar ini.